Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih, dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun, juga termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan di ibadah minggu ke-17 sesudah Trinitatis tanggal 4 Oktober 2020, terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 25, dan bacaan atau epistel terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayat 12, diikat oleh topik atau tema setara di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Batak disebut dos dohita di adopan ni debata. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop Kejadian pasal 2 mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 25, dan khotbah kita dari ayat 18 sampai dengan ayat 25 adalah manusia dan Taman Eden. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-17 sesudah Trinitatis tanggal 4 Oktober 2020, diikat oleh topik atau tema setara di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Batak disebut dos dohita di adopan ni debata. Saudara, seiring dengan penciptaan alam semesta dan segala isinya, Tuhan juga berlanjut menciptakan manusia yang dikhususkan untuk bekerja dan memelihara alam ciptaan Allah. Kejadian pasal 1 ayat 28. Manusia diciptakan Allah dari tanah itu sendiri. Dan hal itu menunjukkan bahwa manusia tidak terpisahkan dengan tanah. Karena tubuh manusia masuk ke bagian tanah juga, maka manusia itu adalah manusia yang lemah dan terbatas.
Tuhan menciptakan manusia agar supaya ada teman sekerja dan mitra kerja Allah. Manusia diciptakan Allah secara khusus dan memiliki perbedaan serta kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Bahkan manusia itu hanya berbeda sedikit saja dari penciptanya sendiri, yaitu Allah. Lihat apa yang tertulis dalam Mazmur pasal 8 ayat 6. Di sana dituliskan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dan kemudian lanjut lagi dalam ayat 7 bahwa manusia itu diangkat oleh Allah untuk berkuasa atas segala buatan tangan Tuhan dan segala sesuatu yang ada di bawah kaki manusia. Coba kita baca itu Mazmur 8 ayat 7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Di bawah kaki siapa? Di bawah kaki manusia itu. Kenapa begitu berkuasanya manusia itu atas alam ciptaan buatan tangan Tuhan? Serta segala sesuatu diizinkan Allah berada di bawah kaki manusia itu. Kenapa? Jawabannya adalah karena Allah menciptakan manusia itu bukan saja hanya dengan daging semata-mata seperti makhluk-makhluk lain. Tidak seperti itu. Tetapi selain dengan daging, dengan tubuhnya, ada juga roh di dalam dirinya. Dan roh itu adalah roh yang berhikmat. Namar bisuk yang mampu memanage, mengolah, mendesain alam ciptaan ini sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Lebih detail lagi, kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 8 menyebut urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Saudara, pada khotbah kita ini, Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25 lebih dirinci lagi hakikat kemanusiaan itu, terutama dalam hubungannya dengan rumah tangga, dengan pernikahan, dan tugas sebagai suami dan sebagai istri. Saudara, Allah begitu memahami kebutuhan manusia itu. Sebagaimana dalam Kejadian pasal 1 ayat 29, di sana dituliskan, berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kebutuhan hidup sehari-hari daripada manusia itu sudah diperlengkapi, sudah dipersiapkan oleh Tuhan sendiri. Tetapi ada suatu kebutuhan lain yang belum disediakan oleh Tuhan. Apa itu? Bahwa saat itu manusia pertama Adam masih sendirian. Adam masih hidup dengan kesepian, masih hidup dengan sebatang kara. Dan menurut ukuran Tuhan, keadaan seperti itu tidak baik. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan dalam ayat 18 ini, khotbah kita. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik. Saudara, itu sebabnya untuk mengatasi kesebatangkaraan manusia pertama itu Adam, Allah berencana untuk memberi teman hidup bagi Adam. Bakal jodoh yang sepadan, yang tidak sama jenis, tetapi seimbang, sekelas, setara. Inilah yang meniadakan nantinya, menghilangkan nantinya kesepian dari si Adam atau dari laki-laki itu. Yakni ada saudaranya, ada pergaulannya, ada temannya untuk bersekutu, ada kawannya untuk mengambil bahagian dalam hidupnya. Temannya bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan siapakah itu? Siapakah itu? Yang menjadi teman buat Adam, yang bisa mengurangi, mengobati rasa sepinya, rasa sebatang karanya. Isedui. Siapa itu?
Sampai dengan ayat 19 khotbah kita ini Bapak Ibu. Usaha pertama yang dibuat Allah mengurangi kesepian Adam adalah menciptakan segala jenis binatang hutan, ternak, dan segala jenis burung disebutkan di situ. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Saudara, bisakah ini mengurangi kesepian Adam? Kalau Tuhan sudah memberikan binatang, ternak, dan burung itu, boido, lalap ibana, rabdohot taka binatang, ternak, dohot pidungi. Saudara, ternyata meski Tuhan memberi binatang hutan, ternak, burung-burung, dan bahkan kuasa buat Adam atas semua binatang dan burung itu, termasuk kuasa untuk menamai binatang, ternak, atau burung itu semuanya. Tetapi kenyataannya apa? Semuanya itu tidak menghilangkan kesepian Adam. Tidak bisa menjadi penolong yang sepadan, sejodoh. Tidak membuat dia tenang, damai sejahtera, sukacita yang sempurna. Kemudian usaha Allah yang kedua adalah menidurkan Adam. Dan kemudian membentuk seorang perempuan dari tulang rusuk Adam itu sendiri. Itulah Hawa, itulah perempuan. Untuk menyambut pemberian Allah ini, Adam mengatakan pada ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini berarti bahwa perempuan inilah yang memberi kesempurnaan, kelengkapan, dan kebahagiaan hidup bagi laki-laki. Perempuan inilah yang menjadi pelengkap, yang sepadan dan sejodoh bagi laki-laki. Makanya disebut tulang dari tulangku, daging daripada dagingku. Kata Ibrani untuk laki-laki dipakai ish. Sedangkan kata perempuan dalam bahasa Ibrani dipakai kata isha. Sama-sama berawalan ish. Artinya apa? Perempuan adalah sepenuhnya bagian daripada diri suaminya, dan suami mengalami kelengkapan, mendapat kelengkapan hidup karena ada istrinya. Jadi perempuan dan laki-laki adalah sama-sama penting, seimbang, sekelas, sepadan, sejodoh, masing-masing bergantung kepada yang lain. Jadi, yang dibutuhkan laki-laki untuk menghilangkan rasa sepinya, kesendirian, dan kegersangan hidup serta kesebatangkaraan hidupnya adalah perempuan. Bukan banyaknya binatang peliharaan. Sebagai simbol atau gambaran dari banyaknya harta, kepemilikan, ada kuasa, ada jabatan, dan lain-lain. Meskipun semuanya itu sangat-sangat perlu, sangat perlu. Dan kemudian pada ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, kalau disebut di situ meninggalkan ayahnya dan ibunya, apa artinya? Tidak berarti bahwa sesudah kita menjalani dan membentuk pernikahan, maka orang tua, bapak dan ibu kita nggak berharga lagi, nggak penting lagi, menjadi sepele. Bukan, sama sekali tidak. Bukan. Tetapi dalam hal memperlengkapi dirinya, menyempurnakan dirinya, maka peranan istrilah yang paling utama. Bukan orang tua, meskipun tentu saja masih banyak usaha dan peran orang tua yang menambah sukacita, damai sejahtera dari pernikahan anak-anak mereka. Saudara, apa yang dapat kita pelajari, kita tiru, kita hidupi lewat pengajaran khotbah minggu ke-17 sesudah Trinitatis ini dihubungkan dengan topik minggu setara di hadapan Tuhan. Bahasa Bataknya, dos dohita di adopan ni debata. Apa
yang kita pelajari. Pertama, hakikat manusia adalah bekerja, beraktivitas, berkarya. Itu yang pertama. Saudara, keseluruhan Kejadian pasal 2 ini berbicara tentang tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yakni tugas, hukum, aturan, dan perintah bagi manusia untuk menjaga, memelihara, mengolah, mengelola, mendesain alam ciptaan ini untuk bekal hidupnya dan untuk dinikmatinya. Hal ini perlu kita camkan bahwa Allah tidak menciptakan manusia itu seperti boneka yang pasif. Allah tidak menciptakan manusia itu yang hanya tinggal makan, yang hanya tinggal memetik hasil bumi, hasil tanaman, hasil kebun yang sudah ready dipersiapkan oleh Tuhan. Tidak seperti itu. Allah tidak menghendaki manusia itu seperti seorang hamba saja yang ditanggung oleh tuannya. Enggak seperti itu manusia. Manusia yang dikehendaki oleh Tuhan harus bekerja, harus berkarya, harus mampu merancang sesuatu buat dirinya, buat masa depannya. Manusia tidak boleh statis, menunggu-nunggu saja berkat dari sorga, berkat turun dari langit, dikirim. Oh, tidak seperti itu. Dengan modal yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada manusia, kepada kita ini, yaitu ada roh, ada pikiran, ada jiwa, ada akal budi, ada keinginan, ada kehendak, bahkan ada emosional, ada hikmat, dan berbagai-bagai kemampuan lainnya. Maka manusia itu harus bekerja, harus mampu merancang, mendesain masa depannya sendiri, mencipta dan mengelola hidup yang baik, bahkan lebih baik. Saudara, untuk itulah khotbah ini mendorong kita semuanya, siapapun yang mendengar khotbah ini, agar jangan ada yang malas bekerja, malas, jangan. Yang surut berkarya, yang berhenti berusaha meski 1001 macam tantangan, ganjalan, rintangan yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu. Jika gagal dan suatu usaha pekerjaan program kita mendapat tantangan dan rintangan, kita di PHK akibat pandemik coronavirus disease, bahkan tiga-tiga kita nggak laku, nggak jalan, dan lain-lain, Bapak Ibu. Jangan pernah surut mencari kemungkinan-kemungkinan lain yang masih bisa kita tempuh. Masih ada daya cipta lainnya yang masih bisa kita lakukan, yang bisa kita kembangkan. Unang laos mudung gadap mersahit mahita. Streslah kita. Cari alternatif lain yang bisa menjadi sumber hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, istri adalah sumber kebahagiaan sejati buat suami dan keluarganya. Pada tahap pertama tadi, Tuhan menyediakan dan memberi hak serta kuasa sepenuhnya bagi Adam atas segala jenis binatang yang ada di bumi, yang juga burung-burung yang berterbangan di udara. Adam bisa melakukan apa saja keinginannya atas binatang-binatang tersebut, menggunakan kuda contohnya kemana saja dia ingin pergi, menggunakan gajah untuk menjelajahi sungai, hutan, dan sebagainya, dan lain-lain. Adam berhak menikmati dan memakan sesuka hatinya apa saja, mungkin B1, B2, ayam, dan lain-lain, banyak binatang di situ. Namun, semuanya itu tidak mampu menghilangkan rasa sepinya Adam, tidak bisa menjadi penolong yang sepadan, sejodoh, yang pas bagi Adam. Semua itu tidak bisa menggantikan peranan seorang perempuan, seorang istri, seorang pendamping yang pas bagi Adam. Saudara, ini mengingatkan kita, keluarga-keluarga masa kini, bahwa peranan istri tidak bisa digantikan, digadaikan oleh apapun dan untuk apapun yang bisa memberi kesenangan-kesenangan duniawi untuk mendapatkan makanan, jabatan, kuasa, kekayaan, harta milik lainnya. Kehadiran istrilah yang memberi kesempurnaan sepenuhnya bagi suami dalam keluarga. Makanya
hargai peranan dari istri. Hal ini harus disadari bahwa keduanya, baik laki-laki atau suami maupun perempuan atau istri, itu akan menjadi sinergi dalam mendapatkan berbagai-bagai kebahagiaan hidup di dunia ini. Terutama istri adalah sumber daripada kebahagiaan sejati buat keluarga. Yang ketiga, suami dan istri memiliki kedudukan setara. Pada ayat 18 dituliskan Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dalam bahasa Batak disebut, "Kubahen ma di ibana sada pangurupina bahen donganna." Saudara, kalau bahasa Batak ini menggunakan kata pengurupi, maka akan berkonotasi menjadi pembantu atau pelayan, bahkan bisa berarti hamba, dan lebih kasar lagi bisa menjadi budak. Saudara, jelas pemahaman yang seperti itu jauhkan. Salah, bukan seperti itu. Kalau dalam bahasa Batak ada kata kubahen ma di ibana sada pangurupina bahen donganna. Pangurupi di situ tidak berarti menjadi hamba, menjadi budak. Tidak. Akibat pemahaman yang salah ini Bapak Ibu, suami bisa mengatakan, "Well, aku menikahi kamu ya supaya ada tukang masak makanan di dapur agar ada yang mengurusin rumah tangga kita." Oh, tidak. Saudara, pandangan seperti itu keliru dan hilangkan sekali lagi. Kata sepadan di sana berasal dari kata Ibrani neget. Neget artinya yang pas, yang klop, sejodoh, sepadan. Gambarannya seperti baut dengan mur. Baut dan mur bentuknya berbeda, tetapi menjadi satu kesatuan apabila dimasukkan dan tidak akan terpisahkan. Agar baut bisa masuk ke dalam mur itu, ukurannya harus neget, harus pas, harus sama. Saudara, demikianlah hubungan laki-laki dengan perempuan. Perempuan itu dan laki-laki adalah ibarat mur dan baut, dan hanya Tuhan yang tahu menempatkan yang neget itu dalam keluarga kita menjadi sejodoh dengan laki-laki yang klop menyatu pas. Hanya Tuhan yang bisa mempertemukan jodoh yang sepadan itu Bapak Ibu. Makanya setiap pemuda-pemudi yang membutuhkan pernikahan minta pasangan-pasangan yang neget, yang pas, yang klop, dan hanya Tuhan yang memberikannya. Saudara, karena suami dan istri setara sebagaimana topik minggu ini, maka perempuan itulah yang menjadi tanda kutip penyelamat bagi kehidupan suami. Tanpa istri, maka pria itu tidak akan punya masa depan yang indah, tidak akan punya keturunan. Bersama dengan istrinya lah, maka mereka berdua akan berhasil berbagi tanggung jawab, berbagi kasih, berbagi sukacita, damai sejahtera, dan berbagi kebahagiaan. Dan secara khusus Bapak Ibu, keduanya dalam kesamaan pengertian akan berhasil bekerja sama dalam melaksanakan semua rencana-rencana program Allah di dalam keluarga dan dalam pernikahan mereka. Di sana ada saling tergantung satu dengan yang lain. Istri tidak lengkap tanpa suaminya, dan demikian pula laki-laki atau suami tidak akan pernah lengkap tanpa istrinya atau tanpa perempuan. Yang keempat, suami dan istri harus sama-sama menjaga kekudusan hidup rumah tangga. Saudara, dari semula sejak penciptaan manusia pertama, baik laki-laki maupun perempuan, telah direncanakan oleh Allah bahwa pernikahan yang dikehendaki oleh Allah itu adalah satu orang laki-laki dan satu orang wanita yang menjadi satu daging, yaitu bersatu secara jasmaniah dan rohaniah. Konsep pernikahan rancangan ilahi ini menolak segala bentuk pernikahan dengan sesama jenis, homoseksualitas, menolak perzinahan, menolak poligami, perceraian, nikah siri yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, ditolak sama sekali. Saudara-saudara,
Di zaman modern ini, ada banyak yang terpapar pernikahannya, ada banyak luka-luka batin yang telah terjadi dalam hubungan antar sesama suami dan istri dalam pernikahan. Dalam hidup di tengah-tengah masyarakat, kita mendengar dan melihat berbagai-bagai kejadian yang mengenaskan antara suami dan istri. Ada praktik-praktik mesum antara teman yang satu dengan teman yang lain, antara karyawan dengan atasannya, antara orang yang bertetangga. Banyak. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita jaga, kita pelihara kekudusan habadiaun ni pernikahan rumah tangga otak. Banyak sumber pencobaan, banyak godaan-godaan iblis yang bisa terjadi di mana-mana dalam keluarga siapapun. Tetapi dalam Yesus Kristus kita harus mampu memenangkan dan menjaga kekudusan rumah tangga kita. Turbo Epistil pembacaan di minggu ke-17 sesudah Trinitatis 4 Oktober 2020 ini dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayat 12 sudah saya upload di YouTube beberapa hari yang lalu. Semoga Bapak dan Ibu berkenan mendengarkannya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-17 sesudah Trinitatis 4 Oktober 2020 dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25 ini, agar semakin banyak orang yang menyadari bahwa kita semuanya adalah setara di hadapan Tuhan, termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara juga memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu. Mungkin sudah di gereja atau mungkin juga masih di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, Horas, amin, amin. Terima kasih untuk video khotbah yang kita berkati Tuhan, berkati jemaat yang akan menikmati, berkati hamba untuk kesehatan.